A. Mengembangkan budaya pembelajaran organisasi. Pembelajaran terus-menerus pemimpin pendidikan yang efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri bagi guru, staf, dan siswa. Mereka mempromosikan budaya ini agar terus belajar dan meningkatkan praktik, inovasi, dan kreativitas. Pemimpin pendidikan yang inovatif membuka ruang bagi guru dan staf untuk bereksperimen, mencoba pendekatan baru, dan mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Kolaborasi aktif. Mereka mendorong kolaborasi di antara guru, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Dengan bekerja bersama-sama, komunitas sekolah dapat saling belajar dan tumbuh secara berkelanjutan. Refleksi evaluasi. Mereka mendorong budaya refleksi kritis, di mana komunitas sekolah secara reguler mengevaluasi praktik dan hasil, serta beradaptasi berdasarkan umpan balik untuk terus berkembang. Kemudian di bagian B, yaitu mengelola perubahan dengan fleksibilitas. Yang pertama, memahami kebutuhan perubahan. Pemimpin pendidikan yang efektif dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang membutuhkan perubahan, serta melibatkan komunitas sekolah untuk memahami kebutuhan tersebut. Dan yang kedua, merencanakan strategi perubahan. Hal ini mereka mengembangkan rencana perubahan yang komprehensif, termasuk tujuan, langkah-langkah, sumber daya yang dibutuhkan, dan strategi komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan dengan fleksibilitas. Dalam fase implementasi, pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kendala dan umpan balik, serta terus melakukan penyesuaian untuk memastikan keberhasilan perubahan. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi. Mereka secara terus-menerus memonitor kemajuan, mengevaluasi dampak, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan. Kemudian di bagian C, memotivasi dan memberdayakan guru. Itu yang pertama, menghargai dan memotivasi. Pemimpin pendidikan yang efektif tulus menghargai kerja keras dan dedikasi guru. Mereka memotivasi dan menginspirasi guru bagaimana untuk terus berkembang dan berkontribusi secara optimal. Yang kedua, mendukung pengembangan profesional. Pemimpin yang efektif menyediakan kesempatan dan sumber daya bagi guru untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka. Maka mereka menciptakan budaya belajar yang mendukung pertumbuhan profesional. Kemudian yang ketiga, memberdayakan dan mendelegasikan. Dengan memberikan otonomi dan peluang kepemimpinan, pemimpin pendidikan memberdayakan guru untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan masalah, dan berinovasi dan praktik mengajar mereka. Kemudian yang keempat, yaitu mengenal dan mengapresiasi. Pemimpin yang efektif berusaha memahami kekuatan dan kebutuhan individu guru. Mereka memberi umpan balik yang konstruktif dan mengapresiasi kontribusi untuk masing-masing guru. Kemudian di bagian D, komunikasi yang efektif dan kunci keberhasilan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pemimpin pendidikan yang efektif menjadi pendengar yang baik, benar-benar memahami perspektif dan kekhawatiran komunitas sekolah sebelum memberikan tanggapan. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Mereka mampu menyampaikan visi, harapan, dan arahan dengan jelas dan meyakinkan sehingga seluruh komunitas sekolah memahami tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Pemimpin yang efektif memberikan umpan balik yang membangun, berfokus pada solusi, dan mendorong pertumbuhan dan perbaikan terus-menerus. Kemudian yang keempat, transparansi dan keterbukaan. Mereka membangun budaya keterbukaan dan transparan, mendorong komunitas sekolah untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Kemudian di bagian yang terakhir, yaitu kepemimpinan masa depan menjawab tantangan pendidikan. Yang pertama, visibilitas data.
Pemimpin pendidikan masa depan harus mampu memanfaatkan data secara optimal untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Kemudian yang kedua, kolaborasi global. Mereka dapat membangun kemitraan strategis di tingkat lokal, regional, global untuk berbagi praktik terbaik dan sumber daya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan inovatif. Pemimpin di masa depan harus selalu berinovasi, memperkenalkan praktik dan teknologi baru untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan siswa. Kemudian yang keempat, fokus pada keterampilan abad 21. Mereka belum memprioritaskan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada siswa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.